Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good day. Yang terhormat Ibu Galuh selaku dosen pengampu mata kuliah Jasa Lingkungan serta teman-temanku yang menonton channel YouTube kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai jasa lingkungan ekowisata di negara Filipina dan Thailand. Simak video ini. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Dimas Al-Safakil Afriawan dengan NIM M08220063 dengan rekan saya Umi Mahmuda dengan NIM M08220081. Baik, pada slide selanjutnya itu negara yang pertama kali dibahas adalah Filipina dan dilanjut dengan negara Thailand. Baik, yang pertama-tama ekowisata di negara Filipina dulu. Oke. Jadi negara Filipina ini memiliki 4 lokasi ekowisata. Yang pertama itu Tayak Adventure Nature and Wildlife Park in Rizal Laguna. Yang kedua Pandin Lake of San Pablo City. Yang ketiga Puerto Princesa City di Palawan. Dan yang terakhir Ilolo River atau Sungai Ilolo. Baik, untuk selanjutnya itu terkait pihak yang terlibat di ekowisata pada negara Filipina. Yang pertama itu ada government, yang kedua itu ada local community. Yang pertama government, yaitu yang berperan di sini adalah pemerintah. Jadi sebagaimana pemerintah tersebut berfungsi sebagai pengatur kebijakan dan pengelolaan. Adapun pemerintah tersebut yaitu Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam serta Departemen dari Pariwisata. Untuk local community itu masyarakat lokal setempat yang dimana berfungsi untuk menjaga kawasan ekowisata di negara Filipina yang juga memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan setempat. Selanjutnya itu terdapat pihak yang terlibat yang ketiga itu adalah private sector yang dimana private sector ini atau biasa disebut sebagai sektor swasta berperan dalam supporting penyedia layanan pariwisata yang dimana pelayanan tersebut dapat berupa penginapan atau hotel, operator tour, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pihak keempat. Pihak keempat ini adalah environmental NGO atau biasa dikenal sebagai NGO lingkungan yang berperan dalam menyediakan kebijakan ekowisata yang berkelanjutan, monitoring kawasan ekowisata, serta pelatihan pada masyarakat lokal. Baik, untuk selanjutnya yaitu mekanisme pembayaran, yang dimana mekanisme pembayaran tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, community level payment distribution, yang kedua, user fees, yang ketiga, public-private partnership. Yang dimana untuk community level payment distribution ini, pihak dari pengelolaan kawasan ekowisata tersebut based on masyarakat lokal, yang dimana masyarakat lokal sendiri itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Dalam alat pembayaran ini itu dapat berupa penyediaan akomodasi, penyediaan penginapan, dan lain sebagainya. Sedangkan user fees itu masyarakat pendatang atau wisatawan yang dapat memanfaatkan ekowisata. Sedangkan public private partnership itu adalah kerjasama antara pihak ekowisata dengan pihak lainnya seperti pihak swasta ataupun dari pihak pemerintah maupun dari LSM yang dapat meningkatkan kualitas dari ekowisata agar berjalan dan juga berkelanjutan.
Nah, oke, di slide ini selain dari mekanisme pembayaran, terdapat juga bentuk pembayaran jasa lingkungan. Yang pertama ada opportunity cost, yang kedua transaction cost, yang ketiga ecosystem services value, yang keempat amount buyers are willing to pay, dan yang terakhir itu seller willing to accept. Jadi untuk bentuk pembayaran jasa lingkungan ini mengikuti mekanisme pembayaran yang berada di slide selanjutnya, yaitu sebagaimana contohnya adalah yang amount buyers are willing to pay dan seller willing to pay. Jadi konsep ini berarti pembeli ataupun sebagaimana wisatawan yang pengen berwisata ke kawasan ekowisata tersebut dapat membeli berupa jasa ataupun barang yang berada di kawasan ekowisata tersebut dengan alih-alih untuk meningkatkan kualitas dari kawasan tersebut, yang dimana nanti seller willing to accept itu dapat penjualnya dapat mengklaim hasil dari wisatawan tersebut dan digunakan untuk pembiayaan terhadap pengelolaan kawasan ekowisata. Baik, dalam slide ini saya akan menjelaskan terkait tipe program ekowisata, yang dimana pada negara Filipina ini tipe programnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu community based tourist dan incentive based conservation. Pada dua tipe program ini memang menjadi salah satu penentu suatu kawasan ekowisata akan berjalan untuk berkelanjutan atau tidak bagi kawasan tersebut. Karena apabila memang diperlukan untuk menunjang berkelanjutan tersebut, diperlukan adanya suatu wisatawan agar menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan wisata tersebut. Tak lupa juga dari pihak pengelola, pihak terkait yang bekerja sama dengan kawasan ekowisata tersebut, maupun dari wisatawan ataupun turis yang berwisata di kawasan tersebut dapat juga menjadi pengenalan di kawasan wisata tersebut. Jadi dengan adanya tindakan konservasi, maka juga kawasan tersebut dapat menjadi lestari dan juga dapat berkelanjutan. Berikut adalah kelemahan dan keuntungan dari ekowisata di negara Filipina. Pada kelemahannya yaitu tekanan sosial budaya, minimnya infrastruktur dan fasilitas, kapasitas pengelolaan yang terbatas, regulasi lingkungan yang tidak kuat. Sedangkan keuntungannya sendiri itu terbagi menjadi tiga. Ada beserta ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk ekonomi itu adalah diversifikasi ekonomi, untuk sosial itu terdapat pemberdayaan masyarakat dan penelitian, sedangkan untuk lingkungannya itu konservasi lingkungan dan edukasi lingkungan. Selanjutnya, untuk negara Thailand terdapat beberapa tempat wisata yang telah menerapkan prinsip ekowisata. Beberapa di antaranya yaitu ada Khao Yai National Park, Khao Sok National Park, kemudian ada Chiang Mai, Phuket Ecotourism, kemudian ada Greater Mekong Subregion, ada Koh Pratong Island, ada Bantai Lanok Village. Negara Thailand sendiri sudah diterapkan beberapa tipe program ekowisata. Nah, 4 diantaranya yaitu yang pertama ada Community Based Tourism atau CBT, yang merupakan model atau tipe program yang melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekowisata. Nah, selanjutnya ada ekowisata yang berbasis konservasi atau Conservation Based Ecotourism, yang merupakan ekowisata yang berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati dan habitat alaminya. Selanjutnya ada agrowisata berkelanjutan atau
agroekoturism yang menggabungkan pertanian organik dengan pengalaman wisata. Nah, selanjutnya ada urban ecotourism, yaitu pengelolaan ekowisata berbasis pada lingkungan dan dilaksanakan pada wilayah urban atau perkotaan. Biasanya diterapkan pada hutan kota dan sebagainya. Dalam implementasinya, beberapa pihak yang terlibat dalam ekowisata di Thailand, yang pertama ada government tentu saja. Government atau pemerintahan berperan sebagai pengambil kebijakan, misalnya Departemen Taman Nasional, Kementerian Pariwisata, dan Badan Pemerintah Daerah. Yang kedua ada local community atau masyarakat lokal yang berperan sebagai pengelola, pemandu, maupun penyedia layanan. Selanjutnya, pihak yang terlibat ada private sector atau sektor swasta. Di sini berperan sebagai support penyedia layanan pariwisata, misalnya pada penginapan atau hotel, operator tour, dan sebagainya. Yang terakhir ada environmental NGO, yaitu organisasi yang bergerak di bidang lingkungan, seperti misalnya ada WWF Thailand dan Thailand Ecotourism and Adventure Travel Association atau TIATA. Dalam penerapan ekowisata di Thailand, terdapat beberapa mekanisme pembayaran jasa lingkungan. Yang pertama ada entrance fees. Entrance fees adalah biaya masuk ke area wisata, misalnya diterapkan pada taman nasional maupun kawasan lindung. Selanjutnya yang kedua ada pajak lingkungan, dibebankan kepada kegiatan wisata tertentu. Yang ketiga ada trust fund, yaitu dana untuk konservasi dan pengembangan masyarakat. Terdapat beberapa bentuk pembayaran jasa lingkungan di ekowisata pada negara Thailand. Yang pertama ada pembayaran langsung, dapat dilakukan melalui biaya masuk atau lisensi aktivitas. Yang kedua ada pembayaran tidak langsung melalui skema pembagian pendapatan. Yang ketiga ada kontrak konservasi yang dilakukan melalui perjanjian formal. Dan yang terakhir ada insentif non-moneter yang dilakukan melalui pelatihan, pembangunan infrastruktur atau fasilitas, dan pengembangan kapasitas. Untuk durasi mekanisme pembayaran sendiri terdapat beberapa skema. Yang pertama ada skema pembayaran permanen, berlaku pada taman nasional maupun kawasan lindung, seperti melalui biaya masuk atau entrance fees. Selanjutnya ada pembayaran jangka panjang, dilakukan untuk inisiatif konservasi berkelanjutan antara 5 sampai 10 tahun atau lebih. Selanjutnya ada pembayaran jangka menengah untuk program yang lebih mapan antara 3 sampai 5 tahun. Dan yang terakhir ada pembayaran jangka pendek, dilakukan untuk kegiatan tertentu antara 1 sampai 3 tahun, misalnya project pilot. Terdapat beberapa kelemahan dan keuntungan dalam penerapan ekowisata di Thailand. Yang pertama, kelemahannya yaitu distribusi yang tidak merata, konflik kepentingan, ketergantungan pada wisata, kurangnya kapasitas dan sumber daya manusia, standarisasi variasi, dan kualitas yang lemah. Selanjutnya untuk keuntungannya yaitu bermanfaat dalam konservasi lingkungan, pelestarian budaya, edukasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan diversifikasi ekonomi. Selanjutnya yaitu referensi-referensi yang telah kami gunakan untuk menyusun PPT tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyusunan maupun penyampaian presentasi ini terdapat beberapa kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.